Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menerima Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat menghidupkan hukum Bapa dengan sempurna dan menyatakannya kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Kamis tanggal 17 April 2025 berjudul Hukum Allah tidak diberikan hanya kepada bangsa Israel. Ayat inti diambil dari Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Allah bermaksud menjadikan kesempatan untuk menyampaikan hukum-Nya sebagai suatu pemandangan yang agung dan dahsyat, sesuai dengan karakternya yang agung. Persiapan dilakukan sesuai dengan perintah, dan dalam penurutan kepada perintah selanjutnya, Musa memerintahkan agar sebuah penghalang ditempatkan di sekitar gunung, sehingga baik manusia maupun binatang tidak dapat memasuki tempat suci itu. Pada hari ketiga, saat mata semua orang tertuju ke arah gunung, puncaknya tertutup awan tebal yang semakin hitam dan pekat, menyapu ke bawah hingga seluruh gunung diselimuti kegelapan dan misteri yang mengerikan. Kemudian terdengar suara seperti trompet, memanggil orang-orang untuk bertemu dengan Allah, dan Musa memimpin mereka ke kaki gunung. Dari kegelapan yang pekat menyambar kilat yang terang, sementara gemuruh guntur bergema dan bergema di antara ketinggian di sekitarnya. Guntur berhenti, trompet tidak terdengar lagi, bumi diam, ada saat hening yang khusyuk, dan kemudian suara Allah terdengar, berbicara dari kegelapan pekat yang menyelubunginya. Saat ia berdiri di atas gunung, dikelilingi oleh rombongan malaikat, Tuhan menyatakan hukum-Nya. Yehova menyatakan dirinya tidak sendirian dalam keagungan yang dahsyat sebagai hakim dan pembuat hukum, tetapi sebagai pelindung yang penuh belas kasihan bagi umat-Nya. Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dia yang telah mereka kenal sebagai penuntun dan penyelamat mereka, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, membuat jalan bagi mereka melalui laut, dan menggulingkan Firaun dan pasukannya, yang dengan demikian telah menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada semua dewa Mesir. Dialah yang sekarang menyampaikan hukumnya. Hukum tidak diucapkan pada saat itu semata-mata untuk kepentingan orang Ibrani. Allah menghormati mereka dengan menjadikan mereka penjaga dan pemelihara hukumnya. Tetapi hukum itu harus dipegang sebagai kebenaran suci bagi seluruh dunia. Perintah-perintah dari 10 titah disesuaikan bagi seluruh umat manusia dan diberikan untuk pengajaran dan pemerintahan bagi semua orang. 10 perintah singkat, menyeluruh, dan berwibawa, mencakup tugas manusia kepada Allah dan sesama manusia, dan semuanya didasarkan pada asas dasar kasih yang agung. Dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 303 sampai 305. Terima kasih. Terima kasih atas penatelanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah yang datang bertemu dengan Musa untuk menyampaikan 10 hukum tersebut? The Review and Herald tanggal 1 Maret tahun 1881 paragraf 13 menyatakan, Bapa dan anak berbicara kepada Musa dari bebatuan. Allah menjadikan batu-batu sebagai tempat kudusnya. Baitnya adalah bukit-bukit yang kekal. Sang pembuat undang-undang ilahi turun ke gunung yang berbatu untuk menyampaikan hukumnya di hadapan seluruh umat, agar mereka terkesan oleh pertunjukan kuasa dan kemuliaannya yang agung dan dahsyat, dan takut melanggar perintah-perintahnya. Bapa dan anaknya turun ke Gunung Sinai untuk menyampaikan 10 hukum kepada Musa. Namun yang berbicara kepada Musa dan bangsa Israel adalah anak Allah. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Patriarchs and Prophets, halaman 366 paragraf 2. Kristus bukan hanya pemimpin orang Ibrani di padang gurun, malaikat yang di dalam dirinya terdapat nama Yehova, dan yang terselubung dalam pilar awan, berjalan di depan bala tentara, tetapi dialah yang memberikan hukum kepada Israel. Di tengah kemuliaan Sinai yang mengerikan, Kristus menyatakan di hadapan semua orang 10 perintah hukum Bapanya. Dialah yang memberikan kepada Musa hukum yang diukir pada loh batu. Jadi, malaikat yang di dalam dirinya ada nama Yehova yang Tuhan Allah nyatakan kepada Musa dalam Keluaran 23 ayat 20-21 adalah Yesus. Dan melalui Yesuslah Allah Bapa menyatakan hukumnya kepada umat-umatnya. 10 hukum itu adalah hukumnya Bapa. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 114 paragraf 5. Yehova menyatakan dirinya tidak sendirian dalam keagungan yang dahsyat sebagai hakim dan pembuat hukum, tetapi sebagai pelindung yang penuh belas kasihan bagi umatnya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dia yang telah mereka kenal sebagai penuntun dan penyelamat mereka, yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, membuat jalan bagi mereka melalui laut, dan menggulingkan Firaun dan pasukannya, yang dengan demikian telah menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada semua dewa Mesir. Dialah yang sekarang menyampaikan hukumnya. Yehova, yaitu Allah Bapa, tidak sendirian. Dia ditemani oleh anaknya, yaitu malaikat yang di dalamnya ada nama Yehova, dalam menyampaikan 10 perintah kepada Musa dan Israel. Namun yang berbicara kepada Musa dan Israel adalah Yesus. Nah, mengapa kepada Israel Allah Bapa berikan hukumnya? Manuskrip 125 tahun 1901 paragraf 1 berkata, Allah memilih Israel sebagai tempat penyimpanan harta kebenaran yang tak ternilai harganya bagi semua bangsa, dan Dia memberi mereka hukumnya sebagai standar karakter yang harus mereka kembangkan di hadapan dunia, di hadapan malaikat, dan di hadapan dunia yang tidak jatuh. Dengan demikian,
mereka harus menyatakan kepada dunia hukum pemerintahan sorga. Melalui ajaran dan teladan, mereka harus memberikan kesaksian yang pasti tentang kebenaran. Inilah dasarnya Israel dipilih oleh Allah, bukan menjadi bangsa yang eksklusif, tetapi menjadi terang bagi dunia, menyatakan hukum Allah Bapa kepada dunia. Sebab hukum Allah Bapa bukan hanya untuk orang Ibrani, tetapi untuk semua orang di dunia ini. Tugas kita pun sama, bahwa standar karakter dan hubungan kita dengan sesama adalah hukum Allah. Kita harus menyatakan kepada dunia bahwa hukum Allah, yaitu 10 hukum tersebut, bukanlah milik orang Yahudi, tetapi Allah berikan kepada segala bangsa. Inilah yang renungan pagi hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant, halaman 114 paragraf 6. Hukum tidak diucapkan pada saat itu semata-mata untuk kepentingan orang Ibrani. Allah menghormati mereka dengan menjadikan mereka penjaga dan pemelihara hukumnya, tetapi hukum itu harus dipegang sebagai kebenaran suci bagi seluruh dunia. Perintah-perintah dari 10 titah disesuaikan bagi seluruh umat manusia dan diberikan untuk pengajaran dan pemerintahan bagi semua orang. Dalam penjelasan lainnya, Ron Humboldt berkata, Signs of the Times, tanggal 28 Februari tahun 1884, paragraf 10. 10 hukum yang telah diabaikan begitu saja merupakan dasar dari banyak generasi, dan tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang diberi wewenang untuk mengesampingkan atau mengubah sedikit pun salah satu dari 10 perintah Yehova. Allah menyampaikan hukum ini dari Sinai dengan keagungan yang dahsyat di hadapan seluruh Israel, dan ia menuliskannya dengan jari-jarinya sendiri di atas loh-loh batu, bukan hanya untuk umat pilihannya, tetapi untuk semua orang sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, Kristus sendiri menyatakan bahwa selama langit dan bumi masih ada, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari 10 hukum itu. Dan untuk itu, Yesus sendiri datang untuk hidupkan hukum, agar oleh hidupnya kita pun dapat menuruti hukum sebagaimana Yesus menurut hukum. Manuskrip 125 tahun 1901 paragraf 12 berkata, untuk menghilangkan kebingungan pendapat yang ada di mana-mana mengenai makna hukum, Kristus sendiri menghidupkan hukum dalam kemurniannya. Meskipun faktanya pangeran kegelapan terus-menerus mengikuti Kristus, menuduhnya dan menentangnya, Kristus mempertahankan hukum Allah. Dalam kehidupannya, ia menunjukkan bahwa ia adalah firman dan hikmat Allah. Karenanya kita perlu Yesus dalam hati kita, agar kita menuruti hukum Bapa sebagaimana Yesus dan menyatakannya kepada dunia, agar banyak orang yang menerima Yesus dan menurut hukumnya Bapa, serta menerima salinan karakter ilahi dalam hidup mereka. Kita semua menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting sekali pada pagi hari ini, untuk kami menerima Kristus dalam hidup kami. Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat menuruti hukum-Mu ya Bapa dengan sempurna. Dan bila mana itu menjadi kehidupan kami dapat menyatakannya kepada dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati, kami dapat menurut hukum-Mu ya Bapa, dan menyatakan kepada dunia bahwa hukum Bapa tidak hanya untuk orang Ibrani, tapi bagi seluruh dunia. Sebab hukum-Mu ya Bapa adalah salinan karakter-Mu, dan kami semua wajib untuk memiliki karakter ilahi, agar layak untuk mewarisi kerajaan sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.